Assalamualaikum, lagi ngehits nih jajanan Korea yang namanya tteokbokki. Bener gak sih ngucapnya? Takutnya salah ntar dicitak sama penggemar Korea. Ngeliatnya kok kayaknya pengen buat ya, tapi yang versi kita. Jadi dengan bumbu-bumbu sederhana dan bahan-bahan yang ada di rumah, kita akan buat tteokbokki yang sangat sederhana dan pastinya nggak kalah enak. Pengen tahu gimana cara buatnya? Oke, ini bahan pertama ada tepung beras, saya pakai 7 sendok makan. Ini ada tepung kanji 3 sendok makan ya, garam sepucuk sendok aja cukup. Oke, ini ada Indomie ya, saya pakai yang instan, mie instan ya. Oke, ini ada saus sambal, saus tiram, kemudian ada saus tomat. Ini ada bubuk cabe, boleh pakai bon cabe ya. Dan ini untuk bumbunya pakai bawang putih 2 siung, bawang merah 4 siung aja. Oke, dan ini air putih. Sangat simpel banget kan? Memang kita suka yang simpel-simpel. Dan ini kita didihkan air dulu ya, secukupnya. Kira-kira setengah gelas aja ya, setengah gelas kecil. Oke, selanjutnya kita masukkan garam dalam wadah, tepung kanji dalam wadah juga, dan tepung beras. Kita campurkan sekalian, aduk-aduk hingga merata ya. Setelah itu, air mendidih kita tuang sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk-aduk hingga merata. Sedikit lagi, dan saya rasa ini udah cukup. Kita aduk-aduk terus, baru kita uleni hingga kali seperti ini dan mudah dibentuk pastinya. Ini udah merata ya. Oke, ini udah siap tteoknya. Oke, kita bentuk menjadi kecil-kecil seperti ini ya, agar mudah membentuknya. Jadi kita bagi menjadi beberapa gitu ya. Oke, selanjutnya kita gulung-gulung seperti ini hingga bentuknya memanjang. Untuk ukuran bebas ya, boleh besar atau boleh kecil. Kalau suka kecil ya seperti ini ya. Oke, setelah selesai semua kita rebus dalam air mendidih hingga mengapung ya. Kita rebus. Ini airnya tadi sudah mendidih ya. Jadi kita kecilin. Nih setelah dimasak kurang lebih sekitar 15 menit atau saat sudah mengapung, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu baru kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Ini udah matang, tandanya bisa dilihat dalamnya nggak ada putih-putihnya. Jadi dia matang sempurna. Kalau masih ada bentuk tepung, artinya itu masih mentah dan kurang matang. Oke. Kita potong-potong seperti ini, lalu kita sisihkan. Dan mie sudah direbus ini ya, ini bumbu indominya sudah kita siapkan. Sekarang kita geprek bawang merah dan bawang putih, digeprek lalu dicincang, cincang kasar aja ya. Jadi yang pengen buat tteokbokki versi sederhana kayak kita ini ya seperti ini buatnya. Bahan-bahannya sangat mudah banget kan, nggak perlu ribet-ribet. Jadi meskipun dengan bahan sederhana, tapi rasanya tetap juara, jangan khawatir. Oke, kita selesaikan ya. Setelah itu kita tumis dalam minyak yang sudah panas, tumis hingga harum. Aduk-aduk ya, jangan sampai gosong. Oke, selanjutnya kita masukkan saus sambal dan saus tomat, kurang lebihnya sekitar 2 sendok makan, 2 sendok makan ya. Saorinya kita pakai 1 sendok makan, lalu aduk-aduk hingga merata. Kemudian kita masukkan bumbu indomie tadi ya. Kita masukkan semuanya, dari bumbu tabur sampai saus dan kecapnya. Oke, sekarang kita tambahkan air secukupnya aja, kira-kira setengah gelas, dan kita tambahkan bubuk cabenya. Aromanya harum banget. Oke, setelah mendidih kita masukkan tteokbokkinya ya. Kita masukkan separuh aja, jadi
Nggak usah banyak-banyak, kemudian kita masukkan mie-nya dan kita masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut. Ini rasanya enak banget, pedes, sedap, gurih, seger pokoknya. Enak banget. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie boki. Kita namakan mie boki ya karena kita pakai mie. Jadi bukan teoboki. Mie boki ala Mama Punya Cerita yang enak banget. Ini juara banget loh rasanya. Pedas-pedas gurih. Ini dia hasilnya. Sangat enak banget. Mie boki yang enak banget ala Mama Punya Cerita. Sangat mudah banget kan membuatnya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Mama Punya Cerita karena di sini kita akan bagikan resep dan tips menarik untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih kunjungannya. Oh iya, jangan lupa klik tombol loncengnya ya agar kalian dapat updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa kunjungi blog kreasi Mama Punya Cerita karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih. Assalamualaikum.